Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelumnya kami memberitahukan di acara yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Kita nanti ada yang secara responsoria, yaitu P adalah kami sendiri, dan J Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Untuk itu kita persiapkan hati kita memuji Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat hari Reformasi kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah Minggu saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu ke-22 setelah Trinitatis. Dan pada hari ini juga ditetapkan sebagai Minggu Reformasi di Gereja HKBP dan juga menjadi Minggu Pesta Kotilon bagi HKBP Mustika Jaya, yang mengingatkan kita bahwa sudah begitu banyak berkat yang telah diberikan Tuhan di dalam perjalanan jemaat dan pelayanan Gereja HKBP hingga saat ini. Marilah kita menyembah Tuhan dan memuji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya hai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 585 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1. Hukum Tuhan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini tertulis dari Filipi pasal 1 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kami ulangi sekali lagi. Hanya hendaklah dirimu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 681 ayat 1 sampai ayat 2. Padamu Allahku.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi Anak-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat 1. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Inilah saudaraku, itulah sukacitaku. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yahuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya,
Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 519 ayat 1 sampai ayat 2. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah, walau dicela setialah pada Tuhan. Marilah kita memberitakan besar kasih anugerah-Nya. Semua akan dibebaskan oleh kasih setia-Nya. Kita semua sedialah, walau dicela setialah pada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, bersama-sama teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan warta jemaat. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu ke-22 setelah Trinitatis 31 Oktober 2021, yang bertema Injil yang membaharui. Warta umum Pesta Gotilon atau Pesta Panen. Pada hari ini di dalam 3 ibadah, gereja kita melaksanakan ibadah Pesta Gotilon secara sederhana dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Kiranya dengan sukacita semua jemaat Tuhan dapat mengikutinya atas semua pengertian dan kepedulian kita terhadap gereja kita. Majelis mengucapkan terima kasih.
Warta yang kedua, gerakan 1000. Masih berlangsung gerakan 1000 seperti biasa. Setelah selesai ibadah, mari kita dengan sukacita amanginang memberikan persembahan gerakan Rp1.000 yang terbaik di pintu keluar nanti, agar kita dapat membantu keperluan dana pensiun HKBP. Warta Kononia. Yang pertama, pada hari ini pukul 18.00 WIB akan dilaksanakan rapat Dewan Kononia dengan semua seksi-seksinya untuk membicarakan rencana program kerja dan anggaran tahun 2022. Warta ini merupakan undangan kepada semua anggota Kononia untuk mengikuti rapat tersebut. Yang kedua, seksi remaja. Pada hari ini, pada hari Sabtu 6 November 2021 akan dilaksanakan PA remaja secara Zoom meeting HKBP Mustika Jaya, dan secara aturan tata tertibnya boleh kita baca di dalam lembaran warta yang sudah kita pegang masing-masing, yang akan dimulai pukul 19.00 WIB. Yang ketiga, PA atau PHD AMA. Pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 akan dilaksanakan PA atau PHD AMA di gereja masuk pukul 20.00 WIB dengan standar protokol kesehatan. Himbauan. Yang pertama, seperti biasa, amanginang sudah dilaksanakan ibadah tatap muka di 3 sesi ibadah pukul 07.00 WIB, pukul 09.00 WIB, dan pukul 11.00 WIB. Mari kita ikuti ibadah tatap muka secara bergiliran yang sudah diatur sesuai jadwal week masing-masing setiap minggu. Yang kedua, ibadah keluarga tetap dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah masing-masing. Yang ketiga, persembahan live stream dan ibadah sekolah minggu. Dihimbau kepada jemaat yang melaksanakan ibadah minggu live stream, demikian juga ibadah sekolah minggu yang tidak dapat mengikuti ibadah minggu di gereja, ibadah sekolah minggu, ibadah keluarga di rumah, serta janji iman dan ucapan syukur dapat disampaikan ke gereja dengan sukacita sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga. Persembahan dapat disampaikan lewat Sintua Week masing-masing atau dengan mentransfer ke rekening gereja kita seperti yang tertera di lembaran warta kita. Warta sekretariat. Yang pertama, mulai hari ini telah diterima menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Pangeran SR Tanjung, Ibu Lengga Borsirait dengan 1 anak, pindah dari HKBP Lobuhole Resort Letare Lumbanrau, Distrik 4 Toba. Alamat mereka sekarang di Jalan H. Latif 4, RT 002 RW 003, Rawamulia, Bekasi, masuk dalam wilayah pelayanan Week Judea. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang aktif dan bertumbuh imannya di dalam gereja kita. Kami akan membacakan warta tambahan berita duka. Yang berita duka telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, Bapak Joko Hermawan Manalu, umur 49 tahun, meninggalkan seorang istri, Ibu Febrina Boruhutapea, dengan 3 orang anak dari wilayah Wik Jerusalem. Alamat mereka di Perum BTR Blok H10 nomor 20. Bagi jemaat yang akan melayat, boleh nanti juga akan mengikuti ibadah minggu pukul 09.00 WIB di Wik Jerusalem. Dimakamkan pada hari ini, Minggu 31 Oktober 2021 di TPU Padurenan, Bekasi.
Demikianlah berita duka hari ini. Mari kita dukung dalam doa amanginang supaya keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang berduka dapat dikuatkan dan diberikan Tuhan penghiburan. Kami akan membacakan rekapitulasi keuangan yang masuk ke Huria berjumlah Rp28.022.000, ke pembangunan Rp1.857.000, ke pusat Rp2.452.000, total Rp32.331.000. Pengeluaran Huria Rp6.161.500. Demikian warta jemaat hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas penyertaan Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari, minggu lepas minggu hingga pada saat ini. Tuhan mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing, boleh sampai di Bait-Mu yang kudus ini berkumpul bersama saudara-saudara kami seiman, bersama jemaat Tuhan yang sudah merindukan akan Bait-Mu yang kudus ini untuk berkumpul bersama, menaikkan pujian dan ucapan syukur kami pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk kesehatan, untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang boleh selalu memberikan kepada kami, untuk kami boleh lewati bersama dengan keluarga kami, hingga kami mampu mengucapkan syukur. Meskipun ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan hanya suka, bahkan kesedihan, tangisan ataupun duka banyak terjadi di dalam kehidupan kami. Itu adalah sebagian dari proses yang Tuhan berikan bagi kami, supaya kami tetap mengenal Tuhan akan kasih-Mu yang selalu menyertai dan menjaga kehidupan kami. Bila kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, ajari kami Tuhan supaya kami tetap mampu untuk kami boleh kuat menjalani kehidupan kami, apapun yang akan Tuhan berikan keadaan bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa Bapa untuk keluarga jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini belum dapat untuk datang ke Bait-Mu yang kudus ini, untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarpun nanti pada pukul 9 nanti yang akan diadakan secara live stream bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir, mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan ataupun dengan hal-hal yang lainnya, ataupun mungkin dalam keadaan sakit, ataupun mungkin dalam keadaan duka, biarlah melalui ibadah live stream yang kami rindukan akan firman Tuhan, kami boleh mengikutinya dengan baik dan penuh sukacita. Biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang diperhadapkan dengan kemajuan zaman pada saat ini, anak-anak kami, Tuhan tempatkan sahabat-sahabat yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam pergaulan anak-anak kami, mereka tidak jatuh di dalam arus dosa, tetapi mereka boleh teguh iman mereka, menjadi anak-anak muda yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menerangi hati dan jiwa mereka, supaya mereka tahu membedakan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka tinggalkan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, bimbinglah setiap anak-anak kami Bapa, demikian juga keluarga jemaat Tuhan, di dalam mereka mendidik anak-anak mereka supaya mereka tetap berdasarkan firman Tuhan, sehingga hidup mereka Tuhan selalu diliputi kebahagiaan. Bapa, kami juga mengingat pada saat ini adalah perayaan Pesta Gotilon yang diadakan gereja Tuhan. Biarlah semua ungkapan syukur yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, melalui amplop Gotilon yang sudah disampaikan oleh jemaat Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tambahkan, Tuhan berlimpah-limpah sukacita di dalam keluarga jemaat Tuhan, supaya di hari-hari yang akan datang mereka tetap mampu mengucap syukur, baik yang sedikit maupun yang besar. Tuhan tambahkan berkat bagi keluarga. Kan kami percaya dan kami yang mempercayakan hidup kami hanya di dalam kuasa Tuhan, maka melalui reformasi gereja yang pada saat ini juga bertemakan reformasi gereja, itulah yang akan memperbaharui iman kami bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai
dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa buat semua kegiatan gerejamu di dalam persekutuan Koinonia, kegiatan yang dilakukan kiranya boleh berjalan dengan baik, dan semua yang mengikutinya Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga apapun hasilnya, apapun yang disampaikan kegiatan-kegiatan di dalam gerejamu Tuhan akan membawa pembaharuan hidup di dalam setiap jemaat Tuhan. Demikian juga Bapa, khusus pada hari ini Bapa, kami berdoa buat jemaatmu yang telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Amang Joko Hermawan Manalu, yang meninggalkan Ibu Boru Hutapea, demikian juga 3 orang anak mereka. Ya Bapa di surga, begitu sedihnya keluarga, demikian juga kami semua yang bersama-sama merasakan sedihnya ditinggalkan oleh orang yang kami cintai. Mereka kehilangan bapak mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga, kiranya melalui orang-orang yang datang menyampaikan turut berduka cita, menyampaikan kekuatan lewat ucapan doa dan pengharapan kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, mampukan keluarga Tuhan untuk tetap melihat salib-Mu, bahwa di sana ada pengharapan kehidupan kekal. Saatnya pun kami akan kembali ke rumah Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa buat acara ibadah minggu nanti yang akan dilaksanakan di Yerusalem di rumah duka, kiranya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan yang sampai saat ini sudah mau mengakhiri akhir tahun 2021. Biarlah segala ucapan syukur, persembahan, ataupun hal-hal yang lainnya yang menjadi kewajiban jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh sukacita agar kami dengan tulus untuk menyampaikan segala kewajiban kepada gereja, sehingga semua proses kegiatan-kegiatan di gereja boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Amang Pendeta kami yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Bapa, berikan hikmah kepada Amang Pendeta kami, supaya firman-Mu Bapa, Engkaulah yang menyampaikannya melalui Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam diri Amang kami, supaya setiap firman yang ditaburkan, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan mendapatkan kekuatan dan pembaharuan iman kembali, sehingga itulah yang menjadi kekuatan kami untuk kami boleh berjalan menghadapi kehidupan yang sampai pada saat ini masih dalam keadaan genting oleh karena situasi pandemi COVID-19 ini. Apapun masalah dalam keluarga kami, usaha kami, kiranya Tuhan berkati, dan firman-Mu itulah yang menjadi nafas kehidupan kami untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan yang akan selalu menopang hidup kami dan di depan untuk menuntun dan membuka setiap jalan bagi setiap permasalahan atau pergumulan yang jemaat alami, sehingga kami boleh menjadi jemaat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Bapa, supaya kami layak menaikkan doa-doa kami ke hadapan Tuhan, dan kami layak menerima kasih karunia yang akan Tuhan berikan bagi kami. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terimalah doa kami ini, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita sekaligus kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 1 dan seterusnya. Indah
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada minggu ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Rom, yaitu pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika mendengarkan tuntutannya dan menempelkannya bahwa tidak ada keselamatan dengan menerima surat Aflat, bahwa tidak ada pengampunan dosa dengan membayar dan membeli surat Aflat, karena dia memahami bahwa orang benar akan hidup oleh iman, dan ini yang menjadi pengakuan iman kita sebagaimana dicantumkan dalam konfesi HKBP. Dan inilah awal berdirinya gereja Protestan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam firman Tuhan, khotbah pada minggu ini dituliskan dengan judul perikop, Injil itu kekuatan Allah. Maka kekuatan itu Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita merayakan pesta Gotilon atau pesta panen sebagai wujud dari sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan ancaman COVID-19. Namun kita masih boleh melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan bagi kita, serta menerima berkat Tuhan melalui pekerjaan kita. Atas semuanya itu, patutlah kita bersyukur kepadanya. Kita memuji Tuhan, bernyanyi nomor 373 ayat 1. Saudara yang dipersekutukan Tuhan melalui gerejanya,
kita telah menerima berkat Tuhan yang melimpah melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Allah mencukupkan kita lewat segala usaha dan pekerjaan kita. Atas semuanya itu, patutlah kita bersyukur kepadanya. Dalam firman-Nya Allah berkata, "Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana." Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Sebagai buah dari rasa syukur kami akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kami undang utusan Darwik untuk datang menyerahkan siluah atau persembahan, bernyanyi nomor 848. Tuhan, persembahan syukurku bagimu ya Tuhan, walau sangat sedikit Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan, memberi pertolongan kepada yang lemah. Berikanlah berkat-Mu Tuhan, supaya ku salurkan menolong yang lemah. Berikanlah Tuhan, oh berikanlah Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1. Ini aku bawa Tuhan, persembahan syukurku bagimu ya Tuhan, walau sangat sedikit Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Hendaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kasih setia-Nya menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita telah mempersembahkan yang terbaik kepada-Nya sebagai buah dari berkat yang kita terima. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Kita bangkit berdiri,
bernyanyi dari buku nyanyian 754 ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Kuserahkan padamu, aku selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami di sawah, di ladang, dan di pekarangan. Kami bergembira memberikan sebahagian hasil kerja kami itu kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam pekerjaan kami, serta menyelamatkan kami dari bahaya. Kami tidak layak menerima kemurahan-Mu yang demikian besar, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah dosa kami, dan janganlah perhitungkan perbuatan-perbuatan kami yang kurang itu. Dengan pemberian kemurahan-Mu yang kami terima, bimbinglah kami untuk merubah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tetapi supaya kami tetap setia menuruti Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar untuk mengucapkan terima kasih. Tolonglah orang yang miskin, dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan mati kelaparan orang yang setia menuruti Tuhan. Bantulah orang yang kena musibah, dan gerakkan hati orang untuk membantu mereka. Gerakkanlah hati orang kaya dan orang yang berkecukupan, agar mereka mau membantu orang yang berkekurangan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami, karena firman-Mu itulah kehidupan kami. Peringatan kami tentang akhir hidup kami, supaya kami jangan hanya mementingkan kehidupan dunia ini, tetapi bimbinglah kami, supaya kami menuju kehidupan dan harta yang kekal yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pemerintah, pemimpin, dan penguasa kami, supaya hukum mereka adil dan jujur,
dan rakyat diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Berikanlah semangat bagi kami untuk bekerja, karena itu sesuai dengan hukum-Mu, supaya jumlah orang yang jahat semakin kurang dan jumlah orang yang berbelas kasihan semakin bertambah, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bawalah kami dari dunia fana ini ke dalam hidup yang kekal, yang Tuhan sediakan di sisi-Mu, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.